Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sebenarnya bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo baru saja menerbitkan Perpres 66 tahun 2025 yang ini berisi aturan bahwa jaksa, itu bukan hanya jaksanya, tapi sampai keluarganya itu berhak untuk mendapatkan pengawalan dari Polri dan TNI. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyinggung ya soal kantornya dikawal saja kita udah heboh. Nah ini kalau Pak Prabowo sudah sampai mengesain bahwa sampai keluarganya harus diamankan, apa sesungguhnya yang terjadi? Saya ajak Anda untuk berbincang dengan manusia merdeka, Bung Said Didu. Assalamualaikum, Bung Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, segar sekali ini. Biasanya Anda jalan pagi. Kalau pagi begini biasanya jalan berpuluh-puluh kilometer ini. Kelihatannya Pak Prabowo juga udah mulai juga ini mulai panas mesinnya gitu ya. Kalau kita menduga dan ini ya soal saya teringatkan Anda menyatakan bahwa Pak Prabowo ini kelihatannya akan setelah masuk dari eh, sawit kemudian ke tambang nih. Apakah bagian dari itu? Nah, silakan Anda dijelaskan nih, Bung Said. Saya malam melihat lompat sawit Lompat. tambang langsung ke Solo. Oh, aduh. Kok bisa langsung ke Solo gimana ceritanya itu? Iya, Tritex. ya. Oh, Sritek. Ya. Ah, oke 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 oke. Yes. Nah, Mm, jadi hari ini saya happy mm, karena harapan saya bahwa terjadi perbaikan negeri ini kelihatannya makin cerah. mm, mm, Nah, saya masih ingat Pak Bang Bung Hersup, dulu saya katakan bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu perebutan kekuasaan yang nyata terjadi itu setelah pelantikan menjadi presiden. Perebutan kekuasaan dengan Joko Widodo dan geng. Itu pernyataan saya, bukan sebelumnya. Karena sebenarnya eh, apa namanya arah perjuangan Anies dengan Prabowo itu sama. Arah perjuangannya sama dan itulah Bung Hersu kita ingat Pak Prabowo pernah menyatakan bahwa tiga ke empat kali maju pilpres dan wapres itu banyak sekali orang yang tidak mendukung dia karena tidak mau memberantas korupsi. Nah, sebenarnya pendukung asli Prabowo itu ada di luar di 2019. Itulah yang mendukung full Prabowo 24 karat untuk apa namanya melakukan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. ya, termasuk Nah, Anda ya tahun 2019 itu ya. ya kita 24 karat. Tapi nah orang-orang yang anti Prabowo itu Mm, ada di 2019 di Prabowo sekarang ini. yang ya sekarang ini dan itu Mm, ada di lingkaran itu sekarang itulah yang dihadapi Prabowo saya sehingga menyatakan bahwa Prabowo bukan sebelumnya. Nah, sekarang ini sedang menghadapi itu. Nah, masih ingat simbol perebutan kekuasaan itu adalah saya selalu istilahkan surat perintah 13 Oktober di Solo pada saat Presiden Prabowo sebelum pelantikan menghadap dulu ke Presiden Jokowi. mm, Dan keluarlah nama-nama menteri, keluarlah nama-nama pejabat, hampir semua loyalis mm, Joko Widodo diangkat jadi uh, menteri oleh Prabowo. Itu mm, 13 Oktober. Disitulah kita kecewa semua mm. bahwa inilah Jokowi 3 periode. Itulah saya pikir yang terjadi. Itulah yang terjadi sehingga 13 Oktober. Nah, sekarang dan itulah saya istilahkan Bung Hersu, Pak Prabowo setelah pelantikan menteri-menteri dan berpidato di pelantikan presiden dengan semangat yang sangat tinggi akan memberantas korupsi, Mm, menegakkan hukum, mewujudkan pemerintahan bersih dan semua mm. hal-hal yang bagus di depan Presiden Joko Widodo dan anaknya Joko Widodo di gedung MPR. Gibran Nah, maksudnya ya, anaknya Gibran, itu ya. Mm, anaknya Presiden Joko Widodo. Nah, mm, dia menunjukkan di situ bahwa kita berhadapan sebenarnya karena ya, ingin memperbaiki kerusakan-kerusakan yang Anda lakukan. mm, Tapi akhirnya pada saat itu terjadi berbagai hal kasus dan Prabowo kelihatan melemah. mm, Sampai keluar hidup Jokowi, hidup mm, Jokowi, hidup mm, Jokowi. Nah, mm, kita bingung apa yang terjadi. Keluarlah istilah mereka ini strategi, ini operasi Sandi dan mm, lain-lain. mm, Ya mm, kan keluar istilah-istilah itu mm, dan saya Said Didu
Apa benar? Apa Mm-mm. benar? Nah, Mm. sekarang itulah keluar saya istilah dulu, 3 bubur panas yang sedang dihadapi Prabowo. Mhm. Yang saya dapat informasi itulah ancaman yang terjadi di 13 Oktober di Solo. Oke. Sehingga Presiden Prabowo tidak berani mengangkat menteri-menteri yang tidak disetujui oleh atau kesayangan Jokowi. Nah, Mhm. di situ saya mulai kehilangan arah. Mhm. Bubur panas pertama yang saya katakan, Mhm. bubur panas politik, Oke. kekuasaan politik. Karena ada ancaman, kalau macam-macam maka dia bisa dilakukan proses politik. Mhm. Yang kedua, bubur panas hukum, korupsi. Karena Mhm. ini oligarki yang akan mengancam. Ya. Apa ancaman oligarki saat itu? Bahwa pada saat itu kita lagi rawan pangan betul-betul. Impor pangan lagi besar-besarnya. Dan itu paling gampang menjatuhkan pemerintah. Dan oligarki saat itu mengancam itu. Mhm. Yang ketiga adalah eh, hukum tadi. Nah, itu ekonomi. Yang Mhm. ini adalah bubur panas hukum dan korupsi. Nah, 3 bubur panas ini di depan Prabowo. Mhm. Dan saya sudah menyatakan ini bubur panas biasanya dimakan dari pinggir, bukan dari Oke. tengah, bukan dari Mhm. tengah. Mhm. Oke. Dan sekarang bubur panas ini pikiran saya dimakan secara bertahap. Mhm. Kelihatannya dengan strategi tadi menggunakan Kejaksaan Agung sebagai motor depan Mhm. untuk melakukan penegakan hukum, maka 3 bubur panas sekaligus itu dimakan di tengahnya. Hmm. Bukan di pinggirnya lagi, di Oke. tengahnya. Mhm. Dan tengah bubur panas itu ada di Solo. Solo. Oke. Di Solo. Nah, Mhm. itulah saya katakan tadi, masuknya. Ingat, Mhm. kemarin muncul tentang Budi Ari, tentang judi Mhm. online. Yes. Kita tahu Budi Ari adalah bagian dari bubur panas Solo. Mhm. Oke? Mhm. Dirjen Budi Ari, Mhm. Kominfo sebelumnya, Komdigi Mhm. sekarang, Mhm. sudah ditangkap Kejaksaan Agung. Ya. Mhm. Sritex ditangkap Kejaksaan Agung. Iya. Mhm. Mhm. Jadi bubur panasnya 3 mangkok itu sedang dimakan sekarang. Oke? Oke. Mhm. Jadi jangan heran kalau terjadi dinamika yang sangat tinggi terhadap ijazah palsu. Mhm. Mhm. Karena ini bubur panas sedang dimakan. Mhm. Oke? Nah, sekarang. Nah, kita lihat bubur panas yang sangat besar itu adalah di tambang. Dan Hmm. kita tahu dengan masuknya Prabowo mengini tambang, maka kita tahu hampir semua pemain politik main di tambang. Ya. Maka bubur panas politik sedang dimakan. Hmm. Dan orang-orang dekat Presiden Prabowo sekarang, Hmm. dekat Presiden Jokowi, itu pemain tambang semua. Hmm. Hmm. Kita tahulah, Hmm. yang menteri yang mengurus segalanya, Hmm. itu tambang. Hmm. Ketua-ketua Golkar itu tambang. Hmm. Hampir semua ditambang. Oke? Hmm. Ketua-ketua partai itu banyak saya ditambang. Hmm. Tambang dan sawit. Nah, Hmm. jadi sedang dimakan itu lewat korupsi. Jadi saya melihat Pak Prabowo sekarang, Hmm. dengan Pepres ini, dia masuk memakan bubur panas lewat jalur oligarki termakan, bubur panas korupsi termakan. Jadi, nah, ini yang kita tunggu sebenarnya yang akan terjadi. Dan saya yakin rakyat ada di balik akan mendukung penuh Prabowo sekarang. Hmm. Pak Hersu, ini kan orang banyak mengkritik sekarang. Hmm. Penempatan pensiunan TNI ke Dirjen Bea Bea Cukai dan Pajak. Oh dan sorry, pajak. sorry. Bea Cukai. Iya ya, dua-duanya orang Prabowo. Yang satu sipil tapi yang satu militer. Yang Bea Ya, Cukai Letnan Jenderal. Ya, ya. Tapi dua-duanya orangnya Pak Prabowo. Ya. oke. Jadi saya melihat ini betul-betul karena begini. Pak Prabowo ingin menyelesaikan masalah fiskal dan ekonomi Hmm. secara bersamaan. Hmm. Perkiraan saya Pak Hersu, Hmm. uang haram yang beredar di Indonesia itu antara 5.000 sampai 7.000 triliun. Hmm. Uang haram itu dari korupsi, dari narkoba, dari penyelundupan, ya, dari pajak, dan dari judi online. Itu 5 sumber uang haram. Apa dampak uang haram ini? 7.000 triliun artinya kalau kita dapat pajak kira-kira
itu minimal kalau dia masuk berputar dalam sistem keuangan yang normal di perbankan, itu minimal dapat 1.500 triliun. Belum peningkatan pendapatan 30% ya bisa 2.000-3.000 triliun dapatnya. Ekonomi dan fiskal. Nah, itu termasuk tadi di tambang paling besar di tambang. Di tambang itu ada dua masalah, Pak Bang Hersu. Adalah ilegal tambang secara fisik dan transaksi ilegal. Dan Bung Hersu ingat, tambang ini pusatnya juga, pusat kendalinya, korupsi di tambang ini terkait juga ke Solo. Ingat, kasus Aneka Tambang. Dirut Aneka Tambang itu geng Solo. Dirut Aneka Tambang yang 1.000 triliun yang sedang diusut itu, ya kan, Timah ada kaitan ke Solo. Nah, jadi saya pikir Pak Prabowo sekarang betul-betul mau menyentuh pusat buur panasnya adalah di Solo. Dan itu sinyal dikirim betul, menangkap Siltex, mengungkap Kumbiji, dan itu kan pernyataan Istana kemarin sudah menyatakan, kalau Siltex itu terbukti bahwa ini maka jangan takut mengusut. Agar publik paham bahwa Siltex itu bukan pernah. Muncul dulu ada goodie bag yang oleh keluarga Solo, ya kan? Ada goodie bag, ada bisnis dengan sana. Terus ingat, saat Sritex kena masalah, siapa yang langsung ingin membuy out, tanda kutip, adalah Ebenezer. Siapa Emmanuel Ebenezer adalah Joko Wertulen. Jokowi mania, ya. Jokowi mania. Nah, yang berubah menjadi Prabowo mania. Nah, untung Prabowo saat itu sebenarnya orang Prabowo tidak langsung bereaksi. Kan mau di bailout kan? Iya. Nah, jadi ini agar publik paham. Kalau di bailout ketutup semua ya jejaknya ya. Tutup semua. Tutup semua. Maka korupsi terbuka semua. Nah, jadi kita sekarang seluruh rakyat Indonesia bersatulah bahwa mendukung Prabowo memakan bubur panas sekaligus ini agar bangsa ini kita selesai masalah bahwa pasti akan ada gerakan yang sangat keras, tapi insya Allah kita semua akan berada di belakang Prabowo. Pendukung Prabowo yang 24 karat akan masuk bersama Prabowo apabila langkah-langkah Prabowo yang dilakukan mulai Pilpres kemarin itu dilaksanakan. Itu Pak, ya. Pak Bang Hetri. Itu jadi catatannya bahwa kalau melaksanakan itu dengan serius pasti didukung. Itu kan ya Bu. Pasti. Ya, oke. Karena kan kita mesti sadar bahwa banyak orang kecewa karena banyak nganggap bahwa Pak Prabowo itu selama ini omon-omon aja gitu, mau mengejar koruptor sampai ke Antartika. Karena saya bilang juga nggak perlu ke Antartika, itu ada semua di seputarnya Pak Prabowo kok gitu, iya kan? Ya. Nah, saya yakin betul bahwa terjadi keresahan sangat besar di elit-elit. Tapi Pak Prabowo tenang saja, rakyat ada bersama Bapak. Insya Allah pendukung Bapak yang 24 karat akan balik bersama Bapak. Jadi ini sekarang makin clear ya. Kalau pertama kali ketika ditempatkan pasukan untuk menjaga seluruh Kejaksaan Agung sampai ke jari, orang kan anggap itu bagian dari proses TNI, undang-undang TNI ya gitu. Sekarang kemudian dibentuk Perpres, tapi ternyata juga melibatkan Polri kan dalam Perpres itu bukan hanya TNI gitu. Tapi pertanyaan saya Bang Said itu, apakah sampai harus keluarganya pun dikawal seperti itu? Apakah sedemikian seriusnya mafia-mafia ini ancamannya? Saya kalau kita ke daerah Pak, saya kan ini saya berharap ini yang disentuh dulu Morowali ini. Morowali. Kalau ya kita ke daerah tambang, daerah Maluku, Kalimantan, Papua itu betul-betul mereka sangat berkuasa. Jadi yang menghadapi sendirian itu jaksa. Yang menghadapi sendirian. Kalau nggak ikut main, maka kena dia. Jadi memang ya kita tahulah. Kalau Prabowo sekarang tidak memakai KPK, ya KPK juga kan polisi. Polisi aktif. Jadi nggak bisa sama sekali. Jadi menurut saya, memang saya tidak tahu persis bahwa kalau ada orang menyatakan, kenapa TNI dilibatkan? Pikiran saya sekarang, Indonesia itu darurat. Bukan normal.
maka langkah darurat harus diambil. Itulah menurut saya bahwa saya setuju. Sekarang kita contohlah sawit Bang Hersu. Bintang 3 mantan komandan Kopassus yang disuruh memegang. Karena memang tidak bisa sama sekali kalau bukan tentara yang pegang. Karena di bawah itu mafianya tidak ketulungan. Karena mereka memang banyak sekali uang. Apalagi mau masuk tambang. Saya paham betul kenapa tambang belum masuk karena belum ada Pepres yang keluar. Kalau Pepres yang keluar ini sudah keluar, saya pikir tambang akan masuk. Dan saya masih menunggu Pak Prabowo membentuk Satgas Penanganan Tambang yang terdiri dari orang-orang yang betul-betul loyal untuk memperbaiki negara dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperlukan karena ini sangat sangat besar karena ini mafianya sangat-sangat kuat, Mas Hersu. Nah, mudah-mudahan dengan Pepres ini dan saya berharap itu tidak dilakukan oleh lembaga normal, lembaga yang formal. Jangan lagi menugaskan Kementerian SDM. Masih ingat Dirjen Minerba yang ternyata ikut main? Menteri-menteri juga udah itu jangan libatkan dulu semua. Bentuk satgas untuk menangani ini dan Pak Prabowo akan mendapatkan sekaligus kekuasaan politik akan dia bersihkan, oligarki akan dia gusur, koruptor akan dienyahkan. Jadi 3 sekaligus musuh yang dibersihkan, politik busuk, oligarki dan koruptor. Itu yang harus dilakukan. Dan itu pusatnya di Solo gitu ya, seperti yang kata Bang Said itu ya. Indikasinya ke sana. Indikasinya ke sana. Jadi ini perang terbuka terhadap Solo dong berarti Pak Prabowo. Saya katakan iya. Saya katakan iya. Ini perang terbuka kepada Solo. Karena Solo ini betul ini adalah ingat geng yang tadi saya baca dengar di post Bang Hersu juara korupsi yang terjadi. Iya. Itu kan geng Solo semua. Mulai bayangkan aja jiwa seraya dihajar, Asabri dihajar. Iya kan? Terus Antam dihajar. Semua yang dihajar itu geng Solo. Sirdeksun geng Solo. Jadi janganlah ini geng Solo betul-betul perusak negara. Perusak negara dan itu yang harus dibersihkan oleh ingat juga lah hampir pejabat-pejabat semua yang dianggap Jokowi, Kapolri, Panglima TNI, menteri paling dekat dia itu geng Solo semua. Iya. Oke, tapi kenapa belum dibersihkan mereka ini? Saya pikir begini, ini kalau istilah menangkap ikan itu jangan pakai ditembak. Oke. Jangan biar keluar semua gitu siapa. Jangan keluar airnya. Air diaduk-aduk, merasa nyaman. Nah, baru ternyata kau juga gitu kan. Oke. Nah, jadi mungkin ilmu saya nggak nyampe, awalnya dulu saya nggak percaya, mungkin betul apa yang dikatakan Pak Jenderal Gatot Nurmantio bahwa Pak Prabowo sedang melakukan operasi Sandi Yuda. Nah, perkataan saya dulu, hati-hati, geng Solo juga melakukan operasi Sandi Yuda tandingan. Kontra Sandi Yuda gitu ya. Kontra Sandi Yuda. Jadi sekarang kelihatannya yang terjadi Mas Hersu adalah perang Sandi Yuda antara Hambalang dengan Solo. Oke, baik. Dan rakyat ada di pihak Hambalang. Yes, oke, baik. Terima kasih. Saya kira cukup sampai di situ ya. Nanti kita tunggu ya. Nanti jangan sampai Anda yang kena dibilang omon-omon juga loh ya nanti. Saya tahu keyakinan Anda ini tentu saja ada maksud yang baik di balik keyakinan Anda dan memang kalau serius selamatkan NKRI. Iya, selamatkan NKRI ini tujuannya seperti itu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.